Nah, sebelum memulai pembelajaran, maafkan dulu. Absen, Selvi, Dimas, Fadli Ahmad. Nah, Bapak bilang kembali. Arsel, Selvi, Dimas, Fadli, Apa kameramen na lang plus 2. Firman, Sampai, Ibrahim, Lukman, Galan, Iqbal, Muhammad Arif, Muhammad Kabir, Muhammad Farel, Muhammad Renjiro, Muhammad Ridwan, Muhammad Salih, Muhammad Yahya, Muhammad Yuda, Nabil Putra, Putri Dina, Rami, Raihan, Suhairi, Zahra. Nah, kita masuk ke dalam materi kita terkait dengan bullying. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling. Menurut Anda terkait dengan bimbingan dan konseling, apa itu bimbingan dan konseling? Siapa yang tahu? Bimbingan kosmetik. Bimbingan dan konseling. Siapa yang tahu apa itu bimbingan dan konseling? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu? Nggak ada. Nah, bimbingan dan Bapak akan menjelaskan sedikit. Bimbingan dan konseling itu diambil dari dua kosakata. Yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan yaitu proses bantuan. Proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada individu. Apa itu bimbingan? Proses bantuan guru BK kepada individu. Dan yang kedua yaitu konseling. Konseling. Siapa yang tahu apa itu konseling? Tidak ada yang tahu?
Enggak. Proses interaktif yang melibatkan Ini tebak. Ya. Ya. Sok bilang. Nah, konseling itu proses interaktif yang melibatkan klien atau konselor. Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada klien atau bisa disebut dengan peserta didik yang di sekolah. Dan konselor sebagai guru BK-nya. Dan yang kedua yaitu tujuan dari bimbingan konseling. Siapa tahu tujuan dari bimbingan dan konseling? Siapa tahu tujuan dari BK? Tolong keluarkan pendapatnya ya, aktif. Nah, yang pertama yaitu tujuan yang pertama dari bimbingan dan konseling itu yaitu untuk memahami diri sendiri. Jadi kita sebagai individu, sebagai peserta didik perlu untuk memahami diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu tujuannya membantu dalam mengambil keputusan. Jadi dalam bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk membantu dalam mengambil keputusan, baik untuk kita yang di sekolah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga dibantu oleh guru BK-nya nanti. Dan tujuan yang ketiga yaitu yang sedang dihadapi, mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi guru BK itu bukan hanya untuk tempat curhat dan bukan hanya untuk tempat penghukuman, tetapi juga bisa untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Anda semua. Jadi ketika seseorang yang masuk ke dalam BK itu bukan untuk diproses, tetapi untuk bertukar pikiran dengan guru-guru BK. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan daya sosial individu. Apa saja tujuan dari bimbingan konseling tadi? Yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Dan yang kedua, ketiga, dan yang keempat, meningkatkan sosial individu. Dan kita masuk yang ketiga yaitu
banyak berbagai jenis. Ada 4. Yang pertama yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu membantu individu untuk dalam merencanakan karirnya ke depannya. Contohnya seperti Ananda semua dari SMK mau kemana gitu. Ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja, dan lain sebagainya. Bisa berkonsultasi dengan guru BK. Dan yang kedua yaitu bimbingan pribadi. Tujuan dari bimbingan pribadi ini yaitu memahami individu dalam masalah pribadi dan emosionalnya. Contohnya seperti curhat tadi lah. Jadi Anda curhat kepada guru BK, nanti guru BK akan mengasih solusi dari hal yang diberikan kepada guru BK. Dan yang selanjutnya yaitu bimbingan akademik. Bimbingan akademik yaitu membantu dalam masalah belajar dan akademis. Jadi kalau ada dari Ananda yang memiliki permasalahan di kelas, baik dalam segi belajar, akademis, bisa meminta konsultasi, bisa meminta keterangan kepada guru BK. Contohnya seperti Ananda memiliki nilai yang rendah di kelas, jadi bisa dikonsultasikan kepada guru BK tadi. Dan yang terakhir yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga berguna untuk keluarga, yaitu ketika keluarga mengalami permasalahan, jadi guru BK juga bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sejauh ini paham? Nah, kita masuk ke materi inti. Materi inti dari bimbingan konseling, yaitu kita ambil materinya tentang bullying. Menurut Ananda, apa itu bullying? Pembulian. Apa? Mengucilkan. Mencacat. Mengucilkan. Apa lagi? Apa yang bisa Anda tangkap terkait dengan bullying? Mengasingkan atau mengucilkan bersama. Apa lagi? Kita bebas untuk berpendapat di sini. Tidak ada yang malu. Demokrasi. Kita demokrasi. Ini tempat ini tempat. Nampak. Kalau terkait definisi dari bullying ini, siapa yang tahu? Definisi dari bimbingan dari bullying.
Siapa yang berpendapat? Setelah ini. Bullying. Apa itu yang tertangkap pengertian dari bullying? Yang lain, ada yang bisa mendefinisikan terkait dengan bullying? Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit. Bullying adalah suatu tindakan agresif. Tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang kepada seorang individu yang membuat individu tersebut menjadi down, menjadi cemas. Nah, yaitu yang dinamakan dengan bullying. Siapa tahu apa saja jenis dari bullying tadi? Jenis dari bullying. Siapa tahu? Ada 4 jenis dari bullying. Verbal, fisik. Bullying fisik. Apa bentuk dari bullying fisik? Apa bentuk dari bullying fisik? Kekerasan. Kekerasan itu dari segi dorongan. Itu yang dinamakan dengan bullying fisik. Bullying fisik itu dilakukan dengan cara kekerasan, baik itu cara mendorong, memukul, menendang, itu yang disebut dengan fisik. Selanjutnya yaitu bullying verbal. Apa yang disebut dengan bullying verbal? Tadi kalau fisik dengan kekerasan, kalau verbal dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Apa contoh dari bullying dengan menggunakan kata-kata? Menghina. Menghina. Lagi. Kamu hitam. Itu namanya bullying verbal. Itu contoh salah satunya. Menghina. Warna hitam. Boleh? Jadi bullying verbal ini kata-kata yang menyakitkan hati seseorang. Apa saja hal-hal yang dikatakan orang itu membuat kita hati sakit, itu yang dinamakan dengan bullying verbal. Dan yang ketiga yaitu bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Bullying sosial. Bullying sosial itu seperti mengucilkan orang dengan mengatakan rumor-rumor yang tidak benar, seperti menggunjing. Contohnya si Nabil menggunjing
mengatakan wahai diri ini kurus kepada orang, padahal sebenarnya berisi. Nah, itu yang dinamakan dengan bullying sosial. Contohnya, kita hoax. Nah, yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying. Siapa tahu apa itu dari cyberbullying? Cyber. Bullying yang dilakukan di media sosial. Apa saja jenis dari bullying? Bullying Apa fisik. saja jenis-jenis dari bullying? Yang pertama yaitu bullying fisik. Contohnya kekerasan, dorongan, pukulan, dan tendangan. Yang kedua, bullying verbal. Contohnya kata-kata yang menghina menyakitkan hati seseorang. Ketiga, bullying sosial. Contohnya berita hoax. Dan yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying itu contohnya apa tadi? Bullying di medsos dan di dalam medsos. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, Bapak ada suatu permainan. Permainannya yaitu jika dan maka. Lah tanggal namin dito. Jika dan maka. Nah, jadi Bapak bagi dua kelompok. Yo, bang, min bang. Siang lama. Terkait dengan ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying. Yang pertama yaitu Tolong ibu, kan sudah bicara. Nah, ciri-ciri yang pertama terhadap korban.
Lagi. Tidak mau bergaul. Tidak mau atau takut bergaul. Ya, ada beberapa dampak kepada korban terkait dengan bullying. Yang pertama yaitu korban akan merasa cemas akibat orang tersebut karena bullying. Yang kedua yaitu gelisah, yang ketiga tertekan, dan yang keempat yang kelima yaitu tidak takut atau takut bergaul dengan orang banyak. Dan yang kedua yaitu terdapat perubahan. Terdapat perubahan kepada korban. Apa yang kita lihat ketika seseorang mendapat bullying? Ya, setuna, media. Lagi? Guru. Nah, lagi. Itu beberapa ciri-ciri yang kita lihat ketika seseorang mendapat bullying, berlaku bullying. Yang pertama itu pendiam, murung, dan takut. Nah, apa saja dampak ketika terjadinya bullying? Apa dampak dari bullying ini? Dampak. Ada 3 dampak terhadap bullying. Kalau tidak percaya diri. Bukan tidak percaya diri. Mental. Mental lagi. Korea. Berdampak kepada emosional kan? Berdampak pada emosional. Dari emosionalnya apa yang kita lihat? Apa dampak dari emosionalnya? Siapa tahu? Sama kan? Depresi, takut, dan cemas. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu cara mengatasi bullying. Bagaimana cara-cara kita untuk mengatasi bullying? Siapa tahu? Siapa tahu cara mengatasi bullying? Masa nggak tahu cara mengatasi bullying? Tidak menjadikan kawan itu mengatasi. Tidak menjelaskan. Kalau tidak memberikan dukungan kepada teman. siap iya siap Cara mengatasi bullying yang pertama, memberikan dukungan kepada teman. Apa lagi selanjutnya? memberikan
mengenali dan menghentikan tindakan-tindakan Kriminal. Pembulian. Bully sih. menghentikan tindakan-tindakan bullying. Nah, yang ketiga apa? Oke. Memberikan empati kepada orang yang dibully. Kami terima kasih kepada anda semua menjelaskan silakan terkait dengan pendidikan hari ini yaitu tentang bullying. Aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pemirang hilang. Lah, bapak tinggal ya.